Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu impian terbesar seorang muslim di seluruh dunia ini adalah pergi haji ke Baitullah. Laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, semuanya sama, pengen menapakkan kakinya di kota suci Makkah. Bukan hanya karena haji adalah rukun Islam yang kelima, tapi lebih daripada itu, karena umat Islam di seluruh dunia ini pengen merasakan atmosfer kota kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus pengen menyaksikan aura kewibawaan Ka'bah yang menjadi kiblat solat umat di dunia ini, serta merasakan getaran hati, getaran raga di saat sholat di depan Ka'bah secara langsung tanpa dipisahkan oleh jarak. Namun saudara, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat, ilmu yang cukup, tapi juga membutuhkan kemampuan modal yang cukup. Karena itu, dengan berbagai macam cara, umat Islam di dunia ini berusaha untuk mewujudkan impian hajinya itu. Mulai dari menabung, jual tanah, jual sawah, hingga rajin mengikuti undian yang berhadiah haji, bahkan sampai ada yang nekat nunut haji. Saudara, ingat Khairun Nasihin? Pria asal Jombang, Jawa Timur ini pernah membuat panas dingin awak pesawat terbang Garuda yang membawa rombongan haji. Indonesia dibikin heboh. Bagaimana tidak? Karena keinginannya yang menggebu-gebu untuk berangkat haji, akhirnya dia nekat nunut atau nebeng pesawat, sebagaimana dia sering nebeng truk kemana-mana saat bepergian. Saat itu tahun 1992, keinginan Khairun untuk naik haji tak terbendung lagi. Berbekal uang 50.000, sisa hasil penjualan hadiah emas dari undian sampung, ia berangkat menuju Bandara Juanda, Surabaya. Setelah menunggu beberapa jam di luar bandara, muncullah rombongan yang ia tunggu-tunggu. Rombongan jamaah haji yang akan berangkat melalui embarkasi Juanda. Tanpa ragu, ia langsung berbaur dengan mereka. Bahkan juga sempat foto-foto bersama. Masalah mulai muncul ketika satu persatu rombongan masuk ke pintu bandara. Setiap orang diperiksa dokumennya, mulai dari paspor hingga tiket pesawat. Khairun yang tidak mempunyai dokumen apapun, selain kartu tanda penduduk, tentu saja tidak bisa masuk. Kemudian muncul ide untuk melewati pagar pembatas bandara agar bisa masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk merangkak, melewati pagar hingga bisa sampai di area parkir pesawat. Perlahan Khairun kembali merapat ke rombongan yang berjalan ke arah pesawat hingga berhasil masuk ke pesawat. Saudara, di dalam pesawat ia melihat semua kursi pesawat sudah terisi, kecuali 3 kursi di belakang yang biasanya diduduki oleh para pramugari. Akhirnya duduklah ia di kursi tersebut. Tak berapa lama, seorang pramugari bertanya, mengapa ia duduk di kursi belakang? Dengan lugunya ia menjawab, tidak apa-apa, saya kan cuma nunut, cuma nebeng. Mendengar jawaban tersebut, sang pramugari cuma tersenyum, mengira Khairun hanya bercanda. Ia tetap dilayani, diberi makan, juga diberi minum. Hingga tibalah saat pemeriksaan dokumen. Sebagaimana yang lain, ia pun ditanya kelengkapan dokumennya oleh pramugari. Khairun pun menjawab dengan jujur bahwa ia tidak mempunyai dokumen apapun. Wong dia cuma nunut. Bahkan ia mengaku tidak mengerti apa itu dokumen. Gegerlah seisi pesawat, ada penumpang gelap menyusup. Akhirnya, untuk menghindari penangkapan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi,
Khairun disembunyikan pramugari di toilet pesawat selama menunggu penerbangan balik ke Indonesia. Tekadnya yang membara untuk naik haji saat itu berhasil membawa Khairun naik pesawat ke Jeddah. Namun tak berhasil menapakkan kakinya di bumi Jeddah, apalagi Makkah, karena ia tak bisa turun dari pesawat. Meski demikian, saudara, akibat peristiwa tersebut, simpati datang kepadanya bertubi-tubi. Berbagai pihak menawarkan pemberangkatan haji gratis padanya. Dan hingga saat ini, Khairun telah bisa naik haji 2 kali dan umroh beberapa kali atas pembiayaan dari para dermawan muslim. Saudara, Allah memberikan reward, hadiah surga bagi mereka yang mabrur hajinya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itulah yang dicita-citakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada seseorang yang mencapai haji mabrur tanpa menginjakkan kakinya ke tanah haram, tanpa pergi haji, tanpa melaksanakan ritual-ritual dalam manasik haji? Itulah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in zuhud yang mencapai kemabruran haji tanpa pergi ke tanah suci. Awalnya beliau melakukan perjalanan haji dengan membawa bekal yang cukup banyak. Sampai di daerah Kufah atau Irak, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang hendak memasak bangkai ayam. Ketika ditanya, perempuan tersebut mengatakan bahwa ia dan anak-anaknya telah 3 hari tidak makan, sehingga terpaksa memakan bangkai ayam. Mendengar penjelasan tersebut tanpa pikir panjang, Abdullah bin Mubarak segera menyerahkan semua perbekalannya, termasuk keledai yang dikendarainya, sehingga beliau tak dapat meneruskan perjalanan hajinya. Beberapa bulan kemudian, ketika para jamaah haji pulang, mereka memberi ucapan selamat kepada beliau. Dan dengan sopan, Abdullah bin Mubarak menjelaskan bahwa dirinya tidak jadi pergi haji. Mendengar jawaban itu, mereka heran. Karena saat melaksanakan ibadah haji di Mekah, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Sebaliknya, Ibnu Mubarak juga heran. Bagaimana teman-temannya mengakui bertemu dengannya saat haji, sementara dirinya batal berangkat haji. Hingga malam harinya, dalam mimpi Ibnu Mubarak mendengar suara bahwa Allah telah menerima amal sedekahnya dan mengutus malaikat menyerupai sosoknya, menggantikannya menunaikan ibadah haji. Demikian diceritakan dalam kitab Nawadir Al-Qalyubi. Saudara, sedekah kepada manusia yang membutuhkan akhirnya menghantarkan Ibnu Mubarak mendapatkan predikat haji mabrur tanpa pergi haji. Ibadah haji adalah ibadah mahdhah yang tata caranya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji lebih berdimensi ilahi, bersifat vertikal, sementara sedekah adalah ibadah ghairu mahdhah yang berdimensi insani, bersifat horizontal. Seringkali kita menganggap ibadah ghairu mahdhah ini tidak sepenting ibadah mahdhah, sehingga ada orang yang haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi abai terhadap tetangganya yang lapar, abai kepada gedung-gedung madrasah yang mau ambruk, abai kepada mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena terkendala oleh biaya. Saudara, pahala yang Anda peroleh dari senyum tulus Anda kepada orang lain bisa jadi bisa mengalahkan pahala sunnah Anda. Pahala yang Anda peroleh dari bersedekah bisa jadi lebih besar dari pahala yang Anda peroleh dari iktikaf di masjid. Karena ibadah ghairu mahdhah bisa tidak kalah dahsyat nilainya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ibadah mahdhah kita dikotori oleh riya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.